Halo guys, ketemu lagi sama Ovas di YouTube-nya Speed and Ride. Dan kali ini Ovas nge-review. Ya kalau kalian bilangnya Ovas telat, it's okay lah ya. Tapi ya mungkin gaya-gaya reviewnya beda-beda lah ya. Ini adalah MG550, mobil sedannya cukup unik, cukup mewah dengan tampilannya yang sebenarnya agak-agak menunjang gaya hidup ya. Warnanya eye-catchy, tapi tampilannya sporty. Nah, mau tahu lebih lengkapnya? Ikutin terus aja YouTube-nya. Oke, jadi ini gua ada di depannya si MG550. Kalau misalnya dilihat dari sini, sebenarnya sisinya agak-agak kayak mode-mode shark gitu ya. Cuma sporty lah ya, menurut sporty. Ini juga udah LED, udah proyektor. Ya tentunya memang MG mau menampilkan sisi mobil yang mewah dengan tampilan gaya hidup yang menarik. Aduh, tapi daripada kelamaan ya Mas mau lihat bagian belakang ya. Bagian belakang sebenarnya juga, nah ini nih warnanya sama. Terus style lampunya nih, kalau kalian yang ya mirip lah ya sama yang punya warna begini juga nih. Ompas nggak mau nyebutin brandnya, kalian tentuin sendiri. Style sporty, ya modelnya semi kayak belakang kayak hatchback ya. Terus lampunya style modern. Terus ini juga ada modern user. Oh enggak, ternyata potnya cuma satu kan. Nah, daripada kelamaan, Ovas mau cek bagian dalam. Sekarang Ovas ada di dalam interior MG5 GT. Sebenarnya tidak terlalu banyak yang oke, biasa aja sih sebenarnya di sedan. Cuma yang bikin kelihatan mewah itu adalah sebenarnya nih, kalau kalian lihat nih, si joknya ini kan kulit dan semi bucket ya. Terus dia juga pakai aksen warna merah nih. Jadi biar mobil tuh di trim juga, jahitan stage-nya juga. Jadi biar mobil tuh lebih kelihatan sporty gitu. Dan di luar tuh meskipun warnanya tuh elegan ya. Kalau Alfa sih bilang warnanya elegan, tapi tampilannya tuh benar-benar yang menampilkan sisi sportinya. Ini adalah ciri khasnya si mobil Inggris Morris Garage. Dan kalau misalnya mau lihat kemewahannya, itu juga ada di bagian dashboard. Dashboardnya sih sebenarnya stylenya ini driver oriented banget, tapi ada yang menonjolkan sisi apa ya, sporty digabung dengan kemewahan, yang artinya ini mobil sebenarnya mengkhususkan kita untuk menunjang gaya hidup kita. Mulai dari sisi pintu nih ada aksen style model kayak karbon gitu. Terus di dashboard juga. Terus ini setirnya juga kulit, jadinya enak buat digenggam. Tapi sebenarnya agak-agak sedikit licin nih kemarin pas Ovas lagi agak keringetan tuh, tangannya agak licin gitu. Sayang banget sih. Terus kemudian ini dashboard, itu head unitnya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, namun isinya juga ya so-so, masih terbilang cukup interaktif ya. Ada radio, ada Apple CarPlay, ada Android Auto. Nah terus habis itu di bagian sini, di bagian konsolnya juga, bukan konsol, di bagian dashboardnya juga ada style model-model diamond gitu. Nah terus udah gitu, konsol tengahnya juga tidak terlalu ribet. Cuma sebagai catatan juga, mungkin ini mobil awalnya adalah karena buatan di Eropa ya, di Inggris. Ini mobil dulunya adalah style dengan pengendara di sebelah kiri. Jadi ketika dipindah ke kanan, yang menurut Ovas agak kelupaan dipindah, itu adalah nih bagian si electronic parking brake dan auto parking holdnya, braking holdnya ya. Kenapa?
karena ini ada di kiri. Sebenarnya agak cukup membahayakan ketika penumpang kiri kalian tidak sengaja atau mungkin tidak ngeh lah tangannya ada di sini, set ketarik, wah bahaya juga sih, apalagi kalau lagi di jalan gitu. Terus di sini ada 2 cup holder, ya penyimpanannya cukup. Ini juga untuk naruh handphone tuh. Ini juga ada box, cuma sayang nggak ada pendinginnya gitu. Terus nyalain dulu ya, panas. Nah, di sini layar entertainnya udah menampilkan dari Apple CarPlay, Android Auto, AC-nya bisa diatur digital ataupun lewat analog ini ya. Tapi di analog ini sebenarnya cuman untuk calling aja bahwa bagian AC dihidupkan gitu. Terus ada heater, ada home, terus ada pengaturan lainnya. Ada mulai driver assist. Di driver assist sendiri ada rear driver assist system, blind spot, lane change, dan juga rear cross traffic. Terus kemudian ada driver handling. Di sini juga kita bisa ngatur nih stability controlnya, dimatikan atau enggak. Tapi bukan berarti ini bisa buat ngebut-ngebut banget ya, tapi cuman kayak ya mobilnya lebih stabil atau tidak, itu aja. Terus steeringnya bisa diatur secara urban yang agak soft banget. Terus normal atau dynamic tuh agak hard ya, jadi ininya agak berat. Kemudian ada pengaturan lampu. Itu pengaturan lampu sebenarnya hanya follow me home aja sih gitu. Follow me home nya dihidupin atau enggak. Terus pada saat kita nyari mobil, lampunya hidup dan klaksonnya hidup atau lampu aja gitu. Terus di others ini pengaturan ini tombol-tombol di setir. Terus kemudian habis itu nih ada radio, ada music, ada coba di home kita lihat ada video, ada foto. Terus kemudian ada settingan umumnya itu ada Bluetooth ya, normal sih sebenarnya. Terus kemudian ada kamera 360 derajat. Kamera 360 derajat ini cukup membantu karena dia ada 2 dimensi dan 3 dimensi, dan dia cukup aktif dari mulai gerak setirnya, bahkan sampai saat belok pun kita juga bisa melihat bannya berputar atau enggak gitu. Sedan ini tidak terlalu banyak fitur, tapi mengasihkan. Memang mengasihkannya dalam arti kalau kalian yang suka dengan tampil, dia eye catching warnanya, karena di jalan benar-benar menarik perhatian orang, apalagi warna kuning gitu. Kuningnya tuh shine banget gitu ya, yang benar kayak ini mobil apa sih gitu. Ada beberapa juga orang yang sempat nanya juga, ini mobil apa sih mas gitu. Dijelasin, kita coba kasih tahu gitu kan. Mereka agak, oh itu toh yang namanya, ini toh yang namanya MG 5 GT gitu. Jadi mungkin masih banyak juga orang yang belum tahu mengenai si MG 5 GT. Ya, it's okay. Sekarang kalau bicara rasa berkendara, nah ini kalau bicara mode, dia tidak punya banyak pilihan, bahkan bisa dibilang tidak punya pilihan mode berkendara. Hanya ya udah modenya normal aja ya gitu. Cuma di transmisi ini ada pilihan transmisi sport, yang sebenarnya kalau dibilang sport bukan berarti sport untuk balap atau mungkin atau lebih kencang, tapi karena si puli transmisinya itu, si puli CVT-nya nih, dia jadi lebih rapat. Jadinya kalian rasanya tuh saat menginjak pedal gas itu tenaganya naik gitu. Tapi sebenarnya hanya
karena si pulinya lebih rapet, jadi putarannya lebih rapat lagi. Dan pada saat melaju tuh jadinya kalian nggak butuh effort. Kalau misalnya pakai mode drive aja gitu kan, kalian mau menyalip misalkan yang kira-kira butuh kecepatannya agak lebih tinggi, itu memang agak butuh effort. Jadi adanya dengan mode sport itu, mode transmisi S yang bisa buat juga di mode manualnya, itu bisa menjadikan kalian lebih asik lah gitu. Tapi sebenarnya buat off-road udah pakai dia aja udah cukup aja, karena sedan ini bukan buat ngebut ya mobil ini ya, tapi lebih kayak ya udah buat balik lagi kayak yang tadi Om Fals bilang, sedan ini emang cuma buat tampil aja gitu. Nah terus karena dia di layar juga punya tampilan dynamic driving management nyebutnya. Di sini di dynamic ini ada tampilan nih torsinya, ada power atau tenaga, terus saat kita menginjak pedal gas itu dalam atau enggak, halus atau enggak. Terus saat menginjak pedal rem juga, bahkan sampai ada G-force-nya yang membuat kayak kalian membawa mobil ini layaknya mobil sports car. Tapi ingat, balik lagi, ini memang mobil yang hanya diperuntukkan untuk kalian yang pengen gaya tampil di sebuah tempat dengan warna yang eye catching gitu. Terus ada suara-suara raungan knalpotnya tuh ada kedengaran suara sedikit, jadi kayak kesannya tuh kalian bawa mobil sport. Padahal ini cuma ya udah MG5 GT aja. Ya, but it's okay. Terus bicara yang lainnya lagi, di tampilan di tampilan instrumen cluster ini ada tampilan mobilnya aja, terus ada tampilan accelerate timing, terus ada tampilan current journey. Jadi di situ menampilkan tuh kalian udah jalan berapa kilo, average-nya berapa, terus kilometernya jaraknya udah berapa, dan berapa irit kalian menginjak pedal gas. It means efisiensi bahan bakar yang kalian pakai. Ada yang akumulasi totalnya, terus ada juga penunjukan full consumption-nya rata-rata berapa. Kemudian ada tampilan aki. Sebenarnya agak mana ya, perlu, tapi kayak tidak terlalu penting juga sih sebenarnya ditampilkan di sini gitu. Terus kemudian ada full efficient driving-nya, jadi kayak kalian tuh berada di tahap menginjak gas secara economic driving, berkendaranya secara ekonomi, dynamic atau intense. Intense mungkin buat kalian yang di jalan ngebut aja. Nah, terus kemudian dia ada fitur blind spot monitoring. Terus kemudian coba ya di sini ada lane change assist. Jadi kalau kalian bergeser sedikit, setirnya akan memberi intervensi. Terus kemudian ada rear cross traffic alert. Jadi pas mundur ada radarnya ya, dan kemudian karena ada kamera jadinya kalian bisa lihat tuh mundur, pada saat mundur aman atau enggak dari kendaraan lain. Nah, kalau kekedapan kabin ya cukup baik sih, apalagi terbilang cukup baik kok kabinnya gitu. Coba kita tutup ya. Tuh. Makin lebih terasa sunyi gitu, jadi ya baiklah untuk kekedapan kabinnya. Kemudian semua banyak tombolnya sudah tinggal sentuh aja. Jadi kalian ini ada lock, unlock,
Kemudian di power window sudah 4-4-nya auto. Terus kemudian itu aja di setirnya itu ya memang hanya ada audio steering dan juga perpindahan mode untuk instrument cluster. Nah, tapi di sini ada limited speed nih di sini. Di limited speed ini kalian bisa mengatur, bisa diatur kecepatannya berapa atau bisa nonaktifkan lagi. Ya, dan juga pengaturan lampu. Aturan lampu spionnya ada di bawah bagian dashboard sebelah kanan ya. Balik lagi, ini mobil gak perlu kalian ngebut, gak usah lah ngebut-ngebutan juga gitu kan. Cuma mobil ini memang lebih enak untuk kalian jalan santai, untuk kalian yang suka tampil ke sebuah tempat dan eksistensi kalian tuh bisa nongol gitu, kayak wih anak muda pakai MG5 GT warnanya kuning gitu, jadinya kalian siapa nih dia kelihatan gitu kan, wih Ovals tuh ternyata gitu, padahal mah ya udah biasa-biasa aja ya. Bicara soal pengendalian, suspensinya terbilang cukup baik, tidak terlalu keras, tidak terlalu empuk, tapi cukup stabil saat digunakan untuk manuver, terutama dalam kecepatan tinggi ya. Kemudian visibilitasnya juga terbilang cukup baik nih. Dia kacanya cukup lebar dan tidak mengganggu pandangan pengemudi. Rasanya itu aja. Mungkin kalian bisa lihat bahwa mobil ini sebenarnya memang kembali lagi yang selalu Om Fals katakan adalah MG5 GT hanya untuk bergaya, mobil untuk yang bergaya, jiwa muda yang ingin tampil di manapun. Oke, waktunya kita balik. Oke, aduh, ribet. Jadi itulah review Om Fals tentang MG5 GT. Ya, sebenarnya sedan ini dikatakan cukup lah kalau kalian mau yang bergaya sporty, agak mewah, tapi sebenarnya untuk menunjang gaya hidup kalian yang keren-kerenan dengan harga yang lebih terjangkau. Versi yang ini yang murah, MG5 GT, atau versi yang punya warna yang sama dengan ini ya. Nah, jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Speed FM, dan ikutin terus aja deh. See ya!